Halo teman-teman di Saruko sekalian, hari ini kita akan sharing tentang konsep atau tutorial Smart Animation di Figma di tahun 2025 ini. Oke, kita langsung aja. Oke, apa itu Smart Animation? Di Figma ada namanya prototyping dan prototyping itu menggunakan animasi di dalamnya. Nah, Smart Animation itu digunakan untuk membuat animasi yang lebih seamless dan lebih interaktif. Misalnya seperti toggle ini, ketika diklik maka dia akan menjadi animasi, sama halnya dengan slide gambar ini. Ketika diklik maka akan menjadi animasi seperti ini. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh dari penggunaan Smart Animation. Oke, di Figma itu punya fitur Smart Animation di mana kita bisa cek penjelasannya di help.figma.com bagian Smart Animation between frame. Oke, seperti ini dia bisa mengatur layer, scale, opacity, rotation, fill, smart animate, dan lain-lain. Intinya adalah perubahan bentuk. Oke, ini adalah contoh smart animation diterapkan ya di sini. Tapi kita akan terapkan langsung di Figma saja. Oke, saja. Ini adalah contoh punya saya ya. Kita akan bikin dari awal ya. Kita bisa hapus dulu semua komponen ini. Kita bisa hapus dulu yang ada di sini. Hapus juga toggle ini ya. Ini hal yang paling dasar dari smart animation di Figma ya. Kita bikin toggle. Toggle kita buat di sini dulu. Misal kita kasih frame 1 namanya toggle. Oke, kita atur misalnya ini seperti ini. Lalu kita duplikat. Ini jadikan kotak, misalnya ukurannya adalah 48 kali 48. Yang di sini tingginya adalah 80 kali 80. 80 ya. Sorry. Kali 56 misal. Untuk bagian dalam kita kasih nama round. Lalu kita tambahkan di sini corner radiusnya menjadi 50 agar dia menjadi seperti ini. Oke. Lalu kita kasih dia warna lebih gelap ya. Seperti ini. Oke, seperti ini. Kita ini kasih toggle-nya juga agak ngeround, misalnya adalah 25 kurang 30 misalnya. Ya, sudah cukup round ya. Kalau sudah, kita bisa duplikat ini, dua objek ini, kita duplikat seperti ini. Sudah di Ctrl D, bisa digeser. Nah, seperti ini. Oke, di toggle kedua, kita set warnanya menjadi warna primary. Misalnya kita ambil warna hijau toska ini dan dalamnya roundnya kita warnai putih. Nah, di sini ini adalah kunci daripada smart animation. Ini kita bikin abu-abu sedikit dulu ya, biar kelihatan. Smart animation, objek yang ingin digerakkan secara seamless itu harus punya nama objek atau nama frame yang sama. Nah, seperti ini round dengan round. Kalau luarannya itu tidak harus sama. Bisa toggle 1 atau toggle 2, tapi sama pun tidak masalah. Oke, kita bisa masukkan ini ke dalam seperti ini. Baru ini kita masukkan ke bagian kanan. Usahakan bentuknya sudah berbeda ya, secara teknis berbeda sudah. Oke. Atau kalau kurang panjang bisa kita perpanjang misalnya 100 ya. Ini set 100 juga. Oke, kita kepinggirkan ini ya. Nah, seperti itu. Ketika sudah selesai, maka kita bisa seleksi semuanya. Lalu kita create component set yang ada di pojok kanan atas ini. Oke, sudah. Di sini kita bisa masuk ke mode prototype. Baru kita arahkan kursor kita ke dalam toggle. Toggle yang pertama ya, kita sebut toggle 1, toggle 2. Ada tanda plus di sini lalu arahkan ke toggle kedua. Akan muncul on tab, triggernya, actionnya itu adalah change to, kemudian animation-nya adalah smart animation. Oke, ini sudah selesai. Baru kita toggle kedua, kita set ke arah toggle pertama. Seperti ini. Dia saling balik ya. Kita pastikan trigger on tab, actionnya change to, kemudian animasinya adalah smart animation. Oke, ini sudah selesai. Ini adalah dasar banget untuk pembuatan smart animation. Kita cek di assets, cek ini adalah halaman P9 ya. Toggle, kita bisa taruh toggle di sini. Nah, kita taruh toggle-nya di sini misalnya.
Nah, ya seperti itu. Kebesaran ya, tapi ini sudah cukup oke. Untuk contoh aja, kita cek di prototype-nya, apakah sudah works untuk toggle-nya. Kita klik, ya sudah, dia sudah punya animasi ya, yang cukup seamless ya. Kalau tanpa smart animation, misalnya kita ubah dia ke animasi biasa, seperti ini, maka dia animasi itu akan kaku. Nah, seperti itu. Ini yang karya yang animasi ini ya. Nah, diklik kan langsung tanpa animasi. Ini kembalinya masih seamless karena dia masih smart animation ya. Oke, kita kembalikan lagi ke smart animation. Oke, animasi smart animation. Dan contoh jika objek namanya di sini kan round kan. Round ini kita ubah jadi round 2. Harusnya dia tidak berlaku smart animation seperti ini. Dia hanya akan punya animasi dissolve by default-nya. Jadi kuncinya adalah di kesamaan nama objek yang akan digerakkan. Oke. Lalu kita masuk ke trik yang kedua. Ini adalah trik membuat galeri tadi ya. Kita akan sangat mengandalkan komponen dan varian untuk melakukan smart animation. Meskipun kita bisa melakukannya tanpa melakukan komponen varian. Misalnya saja seperti ini. Kita duplikat. Lalu kita kasih di sini misalnya jarak ya. Anggaplah jaraknya kita perlebar seperti ini. Ketika kita tekan tombol di sini, ini anggaplah kita jadikan button. Kita arahkan ke frame sini. Ya, kita set ini on tap, actionnya navigate ya. Karena dia bukan dalam varian, maka actionnya hanya navigate, bukan on change. Lalu ini kita arahkan ke sebaliknya, biar bisa bolak-balik. Ketika kita cek, maka kita klik, smart animation-nya akan seperti ini. Ini jika antar frame ya. Seperti itu. Oke, lalu kalau kita mau buat yang animasi gambar tadi, kita bisa buat 2 objek seperti ini. Misalnya di sini adalah image A slash kita bikin dia true and false ya. Ini adalah false. Kemudian Ctrl D, duplikat ya. Jadikan true. Seperti ini. True-nya itu kita perbesar jadi segini. Nah, seperti itu. Kenapa saya set sini fast and true? Agar di mode properti nanti akan jadi toggle dia. Akan lebih mudah. Sebenarnya tidak harus juga ya. Bisa kalian pakai properti lain. Misalnya image A kecil, image A besar. Tapi saya akan pakai true dan false. Oke, bagi yang nggak ngerti ya. Kalau penggunaan slash ini nanti akan membuat nama otomatis image A dengan propertinya otomatis berdasarkan di belakang slash-nya ini. Oke, kita atur dulu. Kita kasih dia agak ngeround ya agar lebih bagus kelihatannya seperti ini. Lalu kita kasih image. Kita pakai unsplash aja nih untuk naruh image di sini. Oke. Kita taruh lah karena ini aplikasi sekolah. Kita cari school. Ini. Kita cari gambar yang agak kontras saja ya. Gambar buku-buku ini. Ya, kita set gambar buku-buku ini. Lalu kita duplikat ini. Duplikat. Nah, ketika di Ctrl D, kan shift lagi untuk menggeser ke bawah seperti ini. Yang ini ganti jadi image B. Ini ganti jadi image B. Oke. Dan ini kita ganti gambarnya juga jadi gambar ini pensil ini ya. Kita duplikat lagi. Kemudian ini kita ganti jadi gambar image C. Dan ini image C juga. Gambarnya kita ganti jadi cari yang agak kontras ya. Gambar sekolahnya ini aja. Ini seperti ini. Oke, kita sudah dapat 3 gambarnya seperti ini. Kemudian kita bisa per masing-masing itu kita create component set seperti ini kan jadi image A ya. Kemudian yang ini juga create component set. Baru ini jadi kita create component set. Nah, seperti ini. Oke, ini kita geser aja ya biar lebih mudah. Kita bikin frame baru di sini.
Frame-nya kita sesuaikan ukurannya sama ini aja ya. Kita set ke 414 kayak gini. Yang 414 di sini adalah galeri 1. Oke. Kemudian kita bikin dulu dari di assets. Karena sudah berbentuk komponen ya, dia ada di aset sebenarnya, harusnya sudah di page 9 sesuai dengan halaman page saya ini. Kita drag ini ke sini, drag image B juga, kemudian drag image C. Oke. Kemudian seperti ini. Kita send to back. Oke, kita pastikan dia berada di tengah dulu ya. Seperti ini, kita pastikan di tengah. Oke, untuk yang bagian tengah itu kita propertinya ini kita true kan. Nah, ini nih konsepnya nih. Kenapa dia tadi true false? Ketika dia true false, dia tidak jadi drop down. Dia akan jadi toggle seperti ini. Tidak seperti sebelumnya. Dia menjadi properti seperti ini. Ada drop down-nya. Nah, oke, kalau kita set ke true false, maka dia seperti ini. Kita set ke tengah seperti ini. Oke. Dan ini kita fill-nya bisa kita disable aja ya. Kita duplikat. Oke, dia ke seberang malah ya. Kita taruh di sini bawahnya. Nah, kita duplikat lagi. Jauhan. Oke, sudah set seperti ini. Maka tinggal kita tukar-tukar aja nih. Yang ini kita kecil dulu, kita taruh di kiri, kita klik kanan send to back, baru ini taruh ke tengah, baru dihidupkan. Set ke tengah juga. Oke, lalu ini bisa seperti ini. Kita perkecil, kemudian ini kita taruh di ujung. Kita klik kanan send to back. Lalu yang tengahnya kita taruh perbesar juga seperti ini, toggle kita hidupkan. Oke, kita set ke bring to front juga ya. Oke, ini ada tambahan opsional juga kalau kalian pengen lebih bagus, kalian bisa tekan kontrol, tahan ya. Baru untuk yang bagian gambar besar ini kita kasih shadow aja ya. Shadow seperlunya biar kelihatan dia seperti seolah-olah timbul gitu ya. Nya 0. Oke. Kita seleksi semuanya. Lalu kita create component set seperti ini. Dia sudah jadi component set. Dari sini kita bisa tahan kontrol aja kalau kita mau ngeklik objek yang kita pengen. Anggap saja kita klik yang nomor pertama, kita set ke properti, lalu kita arahkan ke gambar sini. Ya. Kemudian yang kedua ini kita arahkan ke gambar sekolah yang berada di tengah. Pastikan animasinya smart animation, yang lainnya on tab dan change to ya. Kalau sudah di set pertama kali sudah begitu, maka dia otomatis mengikuti. Oke, kemudian yang kedua ini kita arahkan ke sini. Ini kita arahkan ke bawah. Ini kita arahkan ke sini sesuai dengan ini ya, gambar yang di tengahnya ya. Ini kita arahkan ke sini. Oke, namanya ini adalah galeri. Kita kasih nama galeri ya. Seperti itu. Ini sudah ada di aset, lalu kita tinggal drag ini ke dalam aset kita. Dan baru kita tes gimana hasilnya. Ya, sudah muncul. Ketika kita klik, maka dia akan jadi animasi seperti ini. Dan bisa berkreasi sedemikian mungkin untuk membuat animasi yang bagus. Nah, oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.